Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Diah Dwi Lestari dan Tania Widyasuti akan menjelaskan tentang efek perlakuan ultrafine UT dan penggilingan kasar CT pada sifat melayang dan mengendapnya partikel bubuk teh hitam. Sebagai pendahuluan, kita akan menjelaskan teh hitam terlebih dahulu. Teh hitam merupakan jenis teh fermentasi dengan tingkat konsumsi 67%. Namun, dikarenakan pengolahannya yang masih secara tradisional, sehingga kurang efektif terhadap tingkat kelarutan teh. Maka dari itu, diperlukan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dari penggilingan mekanik, sehingga dapat meningkatkan tingkat kelarutan dari polifenol teh, kafein, dan karbohidrat. Kasar atau halusnya bubuk teh instan yang dihasilkan akan mempengaruhi tingkat kelarutan dari teh, serta berpengaruh pada tingkat endapan dan partikel yang melayang pada suspensi cairan. Maka dari itu, dilakukan suatu penelitian di mana penelitian tersebut bertujuan membandingkan bubuk teh ultrafine dan bubuk teh kasar dari penggilingan sentrifugal pada kondisi penyeduhan teh terhadap perubahan ukuran partikel, morfologi partikel, rasio endapan, dan suspensi kondisi endapan, sehingga dapat diketahui sifat endapan pada perlakuan penggilingan ultrafine dan penggilingan kasar yang dilakukan. Bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu teh hitam Kimen dengan prosedur penyimpanan. Teh disimpan dalam kantong polietilen pada lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius. Bahan analisis ada asam galat, kafein, asam glutamat, glukosa, silosa, galaktosa standar berasal dari sigma aldrich, dan bahan analisis ada asam asetat dan asetonitrile dalam skala analitik. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, mempersiapkan bubuk teh ultrafine dan gilingan kasar, selanjutnya pemisahan bagian yang mengendap dan melayang, setelah itu penentuan ukuran partikel, lalu rasio endapan UT dan CT, selanjutnya SEM atau scanning electron microscopy, lalu analisis komposisi cairan tersuspensi dan partikel endapan, kemudian pengukuran SSA dan kepadatan partikel. Selanjutnya dilakukan analisis statistik menggunakan analisis ANOVA dengan implementasi pada SPSS 17.0 untuk analisis variasi dan korelasi masing-masing. Hasil dan pembahasan. Memasuki hasil dan pembahasan yang pertama yaitu ukuran partikel. Berdasarkan grafik dapat kita ketahui bahwa kurva distribusi UT memiliki dua puncak, yaitu 1-10 mikrometer dan 10-100 mikrometer, yang mengindikasikan bahwa partikel UT memiliki permukaan yang lebih luas daripada CT. Sedangkan CT sendiri memiliki puncak yang sempit yaitu pada rentang 100-1000 mikrometer. Hal ini dapat kita ketahui bahwa semakin kecil ukuran partikel dari bubuk teh hitam menjadikan luas permukaannya semakin lebar. Kemudian ada SSA. SSA disebut juga sebagai luas permukaan spesifik. Dilaporkan bahwa luas permukaan UT mengalami peningkatan mulai dari 0,1 kemudian menjadi 0,52 dan menjadi 2,26. Hal ini disebabkan karena ukuran partikel dari UT yang awalnya 512 menjadi 18,53 mikrometer. Yang hal tersebut jika dibandingkan dengan SSA dari CT, maka akan terjadi kenaikan sebanyak 8 kali. Kemudian ada kepadatan dari UT dan juga CT. Kepadatan partikel yang dimiliki oleh UT mencapai 1475,50, sedangkan CT 1467,67. Hal tersebut menunjukkan bahwa UT memiliki kepadatan partikel yang lebih tinggi, yang disebabkan karena kepadatan partikel itu berkorelasi dengan SSA, di mana apabila memiliki SSA yang tinggi, maka kepadatan partikel juga akan naik. Berikut ini merupakan tabel ukuran partikel
SSA, dan kepadatan dari UT dan CT. Di dalam tabel ditunjukkan D10, D50, dan D90, yang merupakan persentil dari rentang ukuran partikel bubuk teh hitam ultrafine atau UT dan bubuk teh hitam penggilingan kasar atau CT. Dalam hal tersebut menunjukkan ukuran partikel dari CT yang cenderung lebih besar daripada UT, sehingga berpengaruh pada luas permukaan spesifik atau SSA dari kedua jenis teh instan tersebut, yang mana SSAUT lebih tinggi yaitu 2,26, sedangkan SSA dari CT adalah 0,28. Kemudian selanjutnya adalah ukuran partikel tersuspensi dan mengendap. Berdasarkan gambar 2A dan 2B menunjukkan UT tersuspensi dan mengendap, di mana tidak ada pergeseran kurva yang signifikan, yaitu untuk puncak tersuspensi 10-20 mikrometer dan untuk endapan 30 mikrometer. Sedangkan untuk CT, partikel tersuspensi pada 2C mengalami pergeseran ke arah nilai yang rendah, sehingga kurva turun dari 100 ke 10 mikrometer. Dan untuk gambar 2D, puncak berada pada 300 mikrometer dengan distribusi persebaran 100 sampai 1000 mikrometer. Yang menentukan hubungan antara partikel tersuspensi dan endapan menganut hukum Stokes, di mana ukuran partikel diasumsikan berbentuk bola. Berikutnya adalah tabel partikel tersuspensi dari UT dan CT, yang dalam hal ini digunakan sebagai ukuran acuan adalah persentil D50. Berdasarkan D50 mengalami penurunan tajam pada partikel tersuspensi ketika waktu 0,5 sampai 5 menit saat penyeduhan baik UT maupun CT. Kemudian akan mengalami penurunan yang stabil sampai menit ke-20. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggilingan dengan ukuran 12-15 mikrometer untuk menghasilkan larutan tersuspensi yang baik seperti yang disyaratkan teh instan kurang dari 12 mikrometer. Sehingga dalam hal ini yang digunakan patokan pengamatan adalah D50 atau persentil 50. Berdasarkan tabel ukuran partikel endapan menunjukkan antara UT dan CT jelas mengalami perbedaan yang signifikan dari teh yang mengalami pengendapan, di mana semakin besar ukuran bubuk teh, maka akan semakin cepat mengendap, karena berkaitan dengan gaya gravitasi. Ukuran lebih dari 30 mikrometer menyebabkan pengendapan yang lebih cepat dibandingkan dengan ukuran di bawah 30 mikrometer. Adalah analisis SEM atau Scanning Electron Microscopy, merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui struktur dari partikel teh hitam. Dalam hal ini dilakukan pengujian pada cairan yang tersuspensi dan endapan dari UT dan CT. UT terdiri dari partikel elipsoidal dan tidak beraturan dengan ukuran di bawah 50 mikrometer, sedangkan CT memiliki bentuk bujur sangkar dan strip dengan ukuran 200 mikrometer. Kemudian ada rasio endapan. Berdasarkan tabel UT, memiliki rasio endapan yang lebih rendah dari CT, yaitu mulai dari menit ke 0,5 sampai 30. Menunjukkan rasio endapan berjalan berlahan. Sebagai patokan rasio endapan adalah pada menit kelima, yaitu 49,88%. Sedangkan untuk CT memiliki rasio endapan yang lebih tinggi, yaitu menunjukkan peningkatan pada menit ke 0,5 sampai 5, yaitu 65,30% dan berhenti pada menit ke-10, sehingga dapat kita ketahui bahwa rasio endapan UT dan CT adalah 49,88% dan 65,30%. Dengan hal tersebut menunjukkan pemanfaatan bahan yang terkandung di dalam teh UT lebih tinggi daripada teh CT. Bahasan selanjutnya adalah analisis komposisi cairan tersuspensi. Dapat kita ketahui bahwa komposisi zat yang ada di dalam seduhan teh itu berupa polifenol, kafein, asam amino, dan juga karbohidrat yang berkontribusi pada rasa pahit, rasa umami, dan juga rasa manis. Di dalam tabel ditunjukkan bahwa komposisi kandungan yang tersuspensi pada penyeduhan 5 menit untuk UT adalah 26,49%, sedangkan untuk CT 21,99%. Selanjutnya ada partikel endapan. Partikel yang mengendap itu berupa ada polisakarida, ada lignin, dan juga protein yang dilakukan selama penyeduhan 5 menit. Menunjukkan bahwa UT memiliki endapan yang lebih rendah daripada CT, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan komposisi dalam teh itu lebih tinggi UT daripada CT.
Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, rasio endapan UT adalah signifikan lebih rendah dari site karena jumlah karbohidrat larut lebih besar di dalam partikel yang tersuspensi. Rasio pemanfaatan bahan baku UT adalah 50,12% yang lebih tinggi dari site 35,70% dan teh instan tradisional sekitar 25% diproduksi oleh ekstraksi dan pengeringan. UT dapat meningkatkan kandungan komposisi terlarut dalam seduhan teh daripada site sehingga lebih dapat dimanfaatkan dengan baik. UT merupakan metode baru untuk produksi teh hitam instan untuk menyederhanakan proses ekstraksi dan pengeringan tradisional serta untuk meningkatkan pemanfaatan daun mentah dengan potensi besar dalam aplikasi praktis. Sekian pemaparan dari Dia Dewi Lestari dan Tania Widyastuti. Thank you for watching and see you.